Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 6 November 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan. Atau raja mana yang hendak berperang melawan raja lain? Tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kutipan Injil hari ini kadang-kadang tidak mudah untuk dipahami. Ketika orang banyak berduyun-duyun berbondong-bondong mengikuti Yesus, justru Yesus menantang mereka dengan kata-kata ini. "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, tidak mungkin kita memahami kata-kata Yesus ini secara harafiah. Sebab justru pada bagian pengajarannya yang lain, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mana mungkin Yesus mengatakan kepada kita untuk mengikuti dia harus membenci ayah, ibu, anak, istri, dan sebagainya. Di sini kita harus merenung lebih dalam, lebih tajam supaya kita paham betul apa maksud Yesus di balik ini semua. Bahwa mengikuti Yesus itu harus total, harus radikal, tidak setengah-setengah, tidak setengah hati. Tapi total dan fokus. Tidak boleh ada yang kemudian menjadi penghalang di dalam mengikuti Yesus. Atau Yesus harus tetap yang pertama dan utama. Dia harus menjadi the special one. Dia harus menjadi the number one, numero uno. Yang lain-lain mengikuti. Dan jangan dibalik. Dari saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, hal lain yang perlu juga kita sadari dalam pengajaran Yesus hari ini adalah bahwa ketika orang sudah mulai mengikuti Yesus, dia tidak boleh berhenti di tengah jalan. Dia harus sampai kepada akhir. Dia tidak boleh kemudian mundur. Dengan catatan bahwa siapapun yang telah memutuskan mengikuti Yesus, dia harus menjadikan Yesus nomor satu, prioritas, total. Dan di dalam mengikuti Yesus itu harus berani kemudian memikul salib. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan.
mengapa Anda menjadi Katolik, menjadi pengikut Kristus? Tentu setiap orang punya jawaban, setiap orang punya motivasi, setiap orang punya cerita, punya latar belakang mengapa menjadi Katolik. Ada yang memang karena iman orang tuanya Katolik, terlahir sebagai orang Katolik di dalam keluarga Katolik. Sehingga kadang-kadang ada orang bercanda begini, bahkan sejak masih dalam rahim ibu, saya sudah Katolik. Ada orang yang dibaptis karena mengalami ketertarikan dengan gereja Katolik, cara hidup orang-orang Katolik. Ada yang tertarik karena ajaran iman Katolik. Ada juga yang menjadi Katolik karena perkawinan, ikut istrinya atau ikut suaminya. Dan jangan lupa, ada juga yang mungkin menjadi Katolik hanya karena ikut-ikutan. Saya percaya Anda bukan bagian dari yang terakhir ini. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita diajak merenungkan kembali motivasi kita. Mengapa kita mau mengikuti Yesus? Mengapa kita mau menjadi Katolik? Apa tujuan kita menjadi pengikut Kristus? Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia harus menjadi pusat. Dia harus menjadi yang pertama dan utama dari jalan kemuridan itu. Mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya. Mengikuti jejak Kristus berarti menghadapi dan menghidupi sikap lepas bebas dan setia memikul salib. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus, saudara-saudari, kepada jemaat di Filipi, menyemangati, meneguhkan jemaat Filipi supaya mengerjakan keselamatan dengan tidak takut dan gentar. Artinya, ketika mereka memilih menjadi pengikut Kristus, mereka harus melakukannya dengan tidak takut dan gentar. Ketika mereka memilih menjadi pengikut Kristus, maka mereka harus mengikuti Yesus dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan, supaya tidak menjadi kesaksian yang buruk sebagai anak-anak Allah. Bahkan Paulus mengingatkan jemaat Filipi, kalian akan bercahaya di antara mereka, di antara orang-orang lain seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan Yesus dan juga refleksi, pengajaran, bimbingan rohani dari Rasul Paulus menjadi sekaligus tantangan bagi kita. Apakah kita berani menjadi murid sejati penuh kasih yang lepas bebas dan setia, yang mengikuti Kristus sambil memikul salib? Mungkin dulu kita menjadi pengikut Kristus, menjadi Katolik karena ikut suami atau istri. Tapi Yesus mengajak kita tidak berhenti pada apa yang ada pada masa lalu, untuk terus berjalan mengikuti jejaknya. Semakin dekat, semakin setia, semakin total, semakin fokus, dan semakin menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Dari saudara, membaca merenungkan firman Tuhan hari ini, semoga kita diteguhkan untuk semakin memurnikan motivasi kita menjadi pengikut Kristus. Semoga kita terus menjadi orang-orang yang setia, ada komitmen mengikuti Kristus. Orang-orang yang setia juga ketika harus berhadapan dengan salib, ketika harus berani memikul salib, ketika harus berani memikul pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang seringkali tidak mudah di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa meneguhkan kami dalam usaha untuk mengikuti Engkau dengan konsisten dan konsekuen, dengan setia dan total. Tuntunlah kami menjadi murid yang setia mengikuti jejak-Mu, supaya kami semakin menyerupai Engkau dan menjadi berkat, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Pelatuan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.